Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kampus Merdeka? Jumpa lagi dengan kami tim Modul Nusantara Lego-Lego. Seperti biasanya, Modul Nusantara kami kali ini adalah refleksi kunjungan ke situs sejarah Samba Opu dan Benteng Rotterdam. Kegiatan ini kami laksanakan di Gedung Rektorat Universitas Islam Makassar dan saya dipercayakan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Sedangkan narasumber yang dihadirkan pada Modul Nusantara ini adalah KIBS Palogai yang lahir pada 7 Juli 1993. Beliau merupakan seorang penyair Indonesia yang mendirikan Institut Sastra di Makassar. Karya-karyanya sebagian besar berbicara tentang perang kolonial dan pernah dimuat di Horizon, Media Indonesia, Tempo, Fajar, dan juga Jurnal Ruang. Pada tahun 2016, beliau diundang sebagai penulis muda terpilih pada Perhelatan Makassar International Writers Festival. Setahun kemudian, beliau kembali diundang di Ubud Writers dan Readers Festival. Pada tahun 2018, KIB mengikuti program residensi penulis atas dukungan Komite Buku Nasional di Leiden, Belanda. Dan pada tahun yang sama, buku puisinya yang berjudul Cuaca Buruk, sebuah buku puisi, menjadi finalis Kusala Sastra Katulistiwa. Nah, Sobat Merdeka, itulah tadi sedikit kita mengulas tentang perjalanan seorang KIB yang luar biasa. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa sih yang dijelaskan oleh KIB tentang refleksi situs sejarah Samba Opu dan Benteng Rotterdam? Sini kita simak bersama-sama ya. Palaka, teman-teman, ya Arum Palaka ini adalah seorang tokoh dari Bugis yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar namanya. Jadi ketika terjadi perang Makassar, Arum Palaka ini representasi dari orang Bugis dengan tulisan Dega Gajago. Jadi ada stiker wajahnya Arum Palaka, lalu di bawahnya tertulis Dega Gajago yang artinya tidak ada yang hebat. Kemudian stiker itu dibalas stiker lain bergambar wajah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah representasi orang Makassar dengan tulisan Inengkana Tena Jago atau tidak, siapa yang mengatakan tidak ada yang hebat. Semula saya menganggap ini sebagai atau sebatas ekspresi visual budaya saling sindir yang menggunakan karakter dua tokoh penting dari sejarah. Arum Palaka merepresentasikan Bugis dan Sultan Hasanuddin sebagai wajah orang Makassar. Di fase ini ketika saya mulai kuliah, keengganan saya menyebut diri sebagai orang Bugis itu mulai memudar, mulai mengalami semacam gangguan gitu, bahwa apakah menjadi orang Bugis seburuk itu gitu. Di fase itu dengan Ira adalah cerita. Tanpa cerita itu apa bedanya coba? Naswan punya mata, Ira juga punya. Naswan satu telinganya, Ira dua. Maksudnya apa yang membedakan kita satu sama lain? Itu yang paling penting. Apa yang membedakan kita? Yang membedakan saya dengan siapa tadi namanya? Michael. Apa bedanya? Ya tidak ada tanpa cerita itu. Jadi sekali lagi sangat penting apa yang kita ceritakan ke diri kita sendiri dan hindari untuk melakukan upaya the danger of single story tadi. Semakin sering kita menceritakan hal baik, hal positif ke diri kita, itu mungkin tidak berguna untuk jangka panjang, tapi untuk melalui hari ini atau hidup ini dalam keseharian itu akan sangat membantu. Pertanyaan saya masih seputar tentang perang Makassar. Nah, sama-sama kita ketahui ya bahwa datangnya para penjajah ke daerah kita dari Sabang sampai Merauke hanya untuk meraup keuntungan. Nah, meraup keuntungan salah satunya adalah dengan mengambil hasil rempah yang ada di daerah kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini Kak, sampai terjadinya perang ya, dan perang itu bukan hanya di Makassar Kak ya, ada di beberapa daerah juga, ada di beberapa daerah dari entah itu dari Sabang sampai Merauke, karena tujuan mereka adalah ingin merampas. Nah, sebenarnya penjajah ini datang ke sini hanya untuk mengambil dan meraup keuntungan sajakah, antara rempah itu sajakah, atau ada sesuatu begitu Kak? Karena kalau kita lihat hanya mengambil rempah, ya itu tidak ini ya, kayak gitu. Jadi
ada apa sebenarnya di Makassar ini, gitu. Sehingga para penjajah sangat ini loh, sangat bersikeras begitu, mau dan ingin menguasai gitu Makassar, sampai terjadilah perjanjian Bongaya tadi. Itu yang menjadi ketemu di kepala saya. Nah, itu yang pertama, Kak. Yang kedua, mengenai dengan peran Hasanuddin, kemudian peran dari ada beberapa yang tadi kita jelaskan mengenai dengan teorema insiden yang terjadi perang antara Makassar tadi. Kan ada Arum Palaka, kemudian Sultan Hasanuddin. Nah, apakah cuma kedua mereka ini aja sampai terjadinya perang? Peran perempuan di dalam peperangan Makassar ini seperti apa begitu? Apakah perempuan tidak terlibat begitu, Kak? Atau perannya perempuan di mana sebenarnya? Kenapa tidak diangkat dalam cerita-cerita sejarah atau pahlawan begitu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya kembalikan. Mungkin teman-teman barangkali pernah mendengar istilah gold, glory, and gospel. Itu istilah yang cukup familiar sebenarnya, gold, glory, and gospel. Itu adalah alasan utama mengapa orang kulit putih bangsa Eropa datang. Meskipun sekarang pekerjaan itu sudah punah, sudah hilang, dulu ada pekerjaan namanya penjelajah. Bayangkan ada pekerjaan yang namanya penjelajah, tidak masuk akal di kepala saya. Karena salah satu output dari pekerjaan ini adalah menemukan pulau. Seolah-olah ketika kita berlayar ke suatu daerah, lalu kemudian wah ada nih pulau kosong, meskipun ada orang di dalamnya, kita adalah penemunya. Masuk akal tidak? Persis yang dilakukan oleh Columbus di Amerika misalnya. Dia tiba-tiba sampai ke sebuah pulau, ada suku asli di sana yang kemudian kita kenal sekarang sebagai suku Indian, dan dia menyebut dalam sejarah ya, dia mengklaim dirinya sebagai penemu pulau Amerika. Masuk akal tidak? Pulau yang sudah ada orangnya, dan itu kemudian disebut sebagai penemunya adalah Columbus. Di kasus lain, di pulau Australia, kurang lebih pada tahun 1500-an, 1600-an, jauh sebelum perang Makassar itu terjadi, orang Makassar itu sudah berlayar ke daerah Australia. Belum ada bangsa lain yang sampai tembus ke Australia. Inggris saja jauh sebelum itu, baru jauh setelah orang Makassar tiba. Lalu kemudian terjadi interaksi budaya, terjadi pertukaran komoditi. Mereka ke sana buat mencari taripang. Orang-orang Australia pada saat itu biasanya bertukar dengan kain, dengan sarung. Orang Makassar tidak pernah menyebut dirinya sebagai penemu pulau Australia. Artinya apa? Kalau kita sederhanakan ya, bahwa pekerjaan penjelajah itu biasanya didanai oleh raja. Penjelajahan yang dilakukan ke Indonesia itu didanai atau dibiayai oleh Raja Spanyol untuk mencari kehidupan, untuk mencari rempah-rempah. Jadi mereka memang selain menyebarkan kepercayaan mereka lewat itu tadi, glory, kemenangan ini maksudnya adalah glory, gold itu adalah keuntungan, dan gospel itu adalah buat gereja satu. Nah, itu yang menarik yang pertama. Apakah pertanyaannya apakah sekedar rempah-rempah mereka datang ke sini? Kayaknya tidak. Buat saya percaya bahwa misi utama mereka adalah gold, glory, and gospel itu. Nah, yang kedua, faktor lain yang menurutku juga cukup menentukan mengapa mereka jauh-jauh datang ke sini, harga rempah-rempah. Kalau teman-teman misalnya datang ke tempat atau kafe atau tempat makan Eropa, itu roti gitu yang mereka makan. Betapa ya, sebagai orang yang tumbuh dengan rempah-rempah gitu, betapa tidak menyenangkannya rasanya itu roti tok saja dikasih meses atau selai. Bayangkan ada makanan di dunia namanya coto Makassar, bro.
di sampingnya tuh ada roti, ya saya akan pilih coto gitu. Ya dalam artian dalam artinya seperti ini. Ya rempah-rempah itu adalah komoditi yang sangat mahal saat itu harganya di Eropa. Itu yang kemudian mereka cari, itu yang mereka berusaha kuasai. Untuk konteks perang Makassar sendiri, jadi sebelum terjadinya perjanjian Bungaya itu ada perjanjian sebelumnya. Salah satu butir isi perjanjian itu Belanda VOC mau saat itu agar jalur laut dari Ternate, dari Maluku untuk sampai ke Batavia lalu kemudian disebar ke beberapa kota di Eropa itu dikuasai oleh Belanda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada sudut pandang. Nah, Raja Goa saat itu punya jadi orang Bugis dan Makassar itu punya satu pandangan soal laut. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Laut itu tidak dikhususkan untuk bangsa tertentu. Itu punya siapa saja. Jadi siapapun bisa berlayar. Nah, yang kedua, ada semacam aturan tidak tertulis bagi orang Bugis Makassar yang artinya seperti ini. Sisana gombang tawana sinangga, yang artinya yang tersisa dari gelombang itu menjadi pemilik yang punya pemilik gimana ya? Jadi misalnya kayak gini, ada kapal karam. Kalau di Eropa ketika terjadi kapal karam, isi dari kapal itu masih punyanya yang punya. Sementara di kita begitu ada kapal karam, siapa yang menemukan barang atau benda yang ada di dalam kapal karam itu punyanya kita. Itu bedanya. Jadi ada perbedaan pandangan soal ini terkait antara orang Eropa saat itu dengan orang Bugis dan Makassar. Nah, perbedaan seperti inilah yang kemudian tidak bisa ditolerir oleh Raja Goa sehingga mereka menolak Raja Goa menolak tawaran dari Belanda untuk jalur laut ini dikuasai oleh mereka. Begitu apa yang sedang diupayakan oleh VOC saat itu adalah monopoli. Jadi lagi-lagi memang soal perdagangan. Jadi rempah-rempah itu alasan yang paling masuk akal. Alasan paling masuk akal mengapa VOC itu ingin menguasai jalur laut itu tadi. Kalau teman-teman pernah lihat ada sebuah konten isinya kurang lebih seperti ini. Kekayaan VOC itu kalau digabung semua startup di dunia ini kekayaannya jauh melampaui startup tersebut. Apple digabung dengan Samsung digabung dengan Microsoft, kekayaan mereka jauh lebih kaya VOC. Jadi kebayang tidak? Maksudnya kekayaan mereka sebesar apa gitu. Dan Belanda ini kan negara kecil gitu, sangat kecil. Sampai-sampai kalau tidak salah Abu Salim pernah bilang atau Hatta pernah bilang kalau seluruh orang Indonesia datang ke Belanda dan kencing, tenggelam itu Belanda. Karena posisi di Belanda itu kurang lebih seperti ini. Ini daratannya, ada bendungan besar dan di atas bendungan itu air. Jadi ketika bendungan itu roboh, Belanda pasti akan tenggelam. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya adalah kok bisa ya negara sekecil itu menguasai daerah yang seluas kita, seluas Indonesia? Kalau kita menggunakan geografi yang ada di kepala kita sekarang, Indonesia itu luas. Kalau dulu tidak. Ya Bugis sendiri, Makassar sendiri, Ternate sendiri, Aceh sendiri gitu. Ya sangat mungkin gitu dikalahkan. Tapi itu lagi narasi soal nasionalisme itu sangat mempengaruhi cara pandang kita. Nah, yang kedua, peran perempuan. Saat terjadi perang Makassar itu, ketika terjadi perang, situasinya ketika terjadi perang itu selalu ada barak. Barak itu tempat di mana setiap jam, anggaplah kita berperang hari ini, pagi ini kita berperang. Setiap jam 5 sore itu pasti terjadi gencatan senjata yang sudah disepakati oleh dua pihak. Pasti gencatan senjata. Mau apalagi di atas pohon kelapa, teker kepalanya orang, mau mikro tembak, tapi kalau sudah jam 5 berhenti. Harus berhenti. Nah, di saat jam 5 itu mereka akan pulang ke barak masing-masing dan untuk istirahat, makan, sholat, dan yang menyediakan makanan itu tanpa bermaksud bahwa tugas perempuan adalah di dapur ya, tanpa bermaksud. Perempuan yang menyediakan itu. Jadi peran mereka ada di sana. Saya tidak mendukung bahwa perempuan hanya boleh di dapur ya, tidak, sama sekali tidak. Tapi situasinya saat itu kurang lebih seperti itu kalau kita mempertanyakan peran perempuan saat terjadi perang Makassar. Selain itu di Aceh kalau tidak salah ada salah seorang panglima laut namanya Malahayati. Orang Aceh tadi mana? Ini. Oh iya, kok pernah dengar namanya? Oke. Jadi dia adalah panglima laut perempuan satu-satunya di Indonesia saat itu dan terkenal sekali. Jadi Malahayati ini kalau tidak salah membuat satu pasukan khusus yang isinya adalah para pahlawan perempuan yang suaminya pergi berperang dan meninggal. Jadi
dia sebenarnya adalah para perempuan yang single parent mungkin, yang sudah menjadi, yang suaminya sudah meninggal, disatukan oleh Malahayati, dididik oleh Malahayati dan menjadi pasukan laut yang menakutkan. Artinya apa? Yang perempuan punya peran yang sangat besar dalam proses kita sampai di titik sekarang. Nah, itulah tadi penjelasan dari KIB. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari refleksi kali ini adalah tentang Perjanjian Bongaya yang dilaksanakan pada 18 November 1667 di Bongaya, yang melibatkan Kerajaan Goa dengan VOC Belanda. Makna dan pelajaran yang bisa diambil dari Perjanjian Bongaya ini adalah kita hendaknya memikirkan secara matang setiap keputusan yang akan diambil. Kita juga harus memikirkan baik dan buruk serta apa dampaknya bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Meski begitu, terkadang kita memang akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit dan kurang menguntungkan. Akan tetapi, kita harus memilih keputusan yang memiliki risiko paling kecil terhadap diri kita dan juga orang lain. Perjanjian Bongaya ini dipilih oleh Sultan Hasanuddin agar bisa menghentikan jumlah korban yang terjadi pada peperangan di Sulawesi antara Kerajaan Goa dengan VOC. Nah, itulah makna dan pelajaran dari Perjanjian Bongaya di Sulawesi. Selain itu, pelajaran juga dapat kita ambil dari pertempuran Makassar atau Perang Makassar, yang mana kekalahan dari perang ini disebabkan oleh politik yang pecah belah, pengkhianatan, dan juga keserakahan yang terjadi, sehingga VOC memenangkan pertempuran itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah tanamkan nilai-nilai persatuan agar tidak terjadi perpecahan di antara kita. Karena kemenangan Indonesia itu ada karena persatuan. Nah, Sobat Kampus Merdeka, itulah yang bisa kami persembahkan di modul Nusantara kali ini. Semoga jiwa solidaritas dan kepedulian serta persatuan kita tetap terjaga di PMM ini atau dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Nanti disambung kembali dengan modul Nusantara lainnya. See you!